Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini, Rabu 15 Desember 2021, merupakan Pekan Advent minggu ketiga. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Cecilia, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur kami haturkan kepadamu atas berkat kehidupan yang boleh kami terima hingga hari ini. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu pada hari ini. Semoga kekuatan sabda-Mu menggerakkan kami agar dengan rendah hati memperbaharui iman kami sebagai persiapan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil 2 orang dari muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, 'Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?'" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita belajar tentang Yohanes Pembaptis yang masih ragu apakah Yesus adalah Sang Juru Selamat yang ditunggu atau ada orang lain. Dengan menyuruh kedua muridnya mendatangi Yesus dan bertanya, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat ditanyai seperti itu, Tuhan Yesus tidak marah. Yesus juga tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan menerangkan segala perbuatan yang dilakukannya dan berkata kepada kedua murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik." Tuhan Yesus menunjukkan cintanya kepada semua orang melalui tindakannya. Melayani orang yang membutuhkan
dan melakukan mukjizat, menunjukkan pribadi Yesus, dan itu merupakan jawaban yang ditanyakan kepada Yesus. Yesus mengasihi orang bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi mereka yang dikucilkan dan tertindas. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun juga pernah melalui masa-masa seperti yang dialami Yohanes. Munculnya rasa keraguan, kekhawatiran tentang Yesus yang datang. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang merasakan keraguan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan Yesus menunjukkan perbuatannya melalui tangan dari para romo, para dokter, apoteker, tenaga medis, para relawan, donatur, dengan segala kerendahan hati serta penuh kasih mereka mempersembahkan diri untuk membantu bagi yang memerlukan bantuan. Mereka memberikan bantuan bahan makanan, memasak makanan bagi keluarga yang harus isolasi mandiri, memberikan obat-obatan, vitamin, menyediakan dan mengirimkan oksigen yang sangat diperlukan, mengantar ke rumah sakit, mengadakan doa-doa bersama, juga menyertai keluarga yang berduka, menyediakan keperluan pemakaman, dan lain-lain. Mereka melakukan itu bukan untuk sebuah pengakuan atau pujian dari semua orang. Seperti Tuhan Yesus yang melakukan mukjizatnya bukan untuk dipuji, tetapi itu adalah wujud nyata Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan mewujudkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan saling mendoakan dan saling membantu bagi sesama kita yang dalam kesulitan, dan supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Siapkanlah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh kepercayaan dan kesetiaan untuk mewujudkan ketulusan kasih dalam perbuatan-perbuatan nyata kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.